Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duri, buah alpukat, daun salam, daun sereh, loba istri, loba pamangket, ngajawab salaman salam. Ngucapkeun salam hukumna sunnah, ngajawab salam hukumna wajib. Jadi tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa karhul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus Syekhina Jami, guru kita semua, Buya Yahya beserta Umi Fairuz yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang alhamdulillah sudah hadir, sesepuh kita Habib Umar dari Jawa Timur, Habib Usman dari Cirebon, dan para habaib yang lainnya. Alhamdulillah, dengan kehadiran zuriyah Nabi, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula keluarga besar opah omah yang pada saat ini alhamdulillah menjadi wasilah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini melalui Maulid Akbar dan melalui haulnya opah omah. Insya Allah, mudah-mudahan melalui acara yang mulia ini, kita semua yang hadir di tempat ini, yang ada di tempat ini, semuanya dengan aktivitas apapun, siapapun yang namanya hadir di tempat ini, insya Allah semuanya akan menyambung dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada para panitia penyelenggara peringatan Maulid Akbar dan haul opah omah yang alhamdulillah telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mengisi acara tausiah. Sebetulnya kami belum siap dan tidak siap kalau sengaja memberikan tausiah. Akan tetapi kami sangat merasakan bagaimana kebaikan opah dan omah, sehingga secara tidak langsung opah omah ini menyuruh kami, dan insya Allah kami ini hanya ingin idkhalus surur kepada opah omah, keluarga, putra putri, dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, wabil khusus nanti dari guru-guru kita. Amin ya rabbal. Tak lupa pula yang saya hormati
aparatur pemerintahan, baik Muspida maupun Muspika, baik yang sudah hadir maupun yang belum hadir, semuanya saya hormati. Tak lupa pula kepada hadirin hadirat yang sama-sama hadir, apalagi tadi kita dengar sambutan keluarga Kiai Haji Dayat bahwa ada jemaah yang datangnya dari habis sholat subuh. Alhamdulillah. Kalau saya rasa orang yang datang habis subuh ini, orang itu sangat mengerti pahala. Kenapa? Karena di dalam kitab Usburiyah diceritakan, barang siapa yang duduk di tempat majelis ilmu 1 jam lamanya, itu pahalanya sama dengan sudah beribadah 60 tahun dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu-ibu mama yang paling datang duluan, alhamdulillah. Selanjutnya hadirin bapak hadirat ibu rahimakumullah, saya pun memberikan penghargaan penghormatan kepada seluruh jemaah masyarakat, wabil khusus para santri, yang mana masyarakat dan jemaah mungkin yang tidak hadir langsung ke lokasi pun ada yang membuka channel Al-Bahjah TV, YouTube dan sebagainya. Insya Allah semuanya yang mengikuti acara ini, baik hadir secara langsung atau tidak langsung, insya Allah semuanya akan mendapat kebaikan, keberkahan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Santri yang lagi mondok, baik itu di Al-Bahjah manapun di Indonesia maupun di pesantren-pesantren lain, mudah-mudahan dengan acara ini para santri diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengingat dengan kehidupan kita, sebetulnya masalah yang kita hadapi di dunia ini hanya 3. Kenapa saya harus bahas itu? Karena kadang-kadang orang tidak sadar dengan permasalahan, tidak sadar dengan kesalahan, dan tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Ini saya hanya sambil menunggu kedatangan para mubalik saja. Jadi ketika mubalik sudah datang, Al-Mukarram Habib Umar, Al-Mukarram Buya, tolong panitia kasih tahu saya, karena tadi katanya ada 3 ya mubalik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita jadi masalah di dunia ini hanya 3, bahkan hanya 3 huruf. Apa saja? PHK. PHK bukan putus hubungan kerja, bukan. PHK ini singkatan dari P adalah penyakit, H adalah hutang, K adalah keluarga. Biasanya yang jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari itu hanya 3 huruf. Penyakit. Orang yang diberi penyakit sudah berobat kemana-mana, kadang-kadang sudah lupa daratan, lupa dengan takdir, lupa dengan nasib, sehingga na'udzubillahi min dzalik, dengan sakitnya dia pas begitu datang Israel mencabut nyawa, dia coplok iman, coplok Islam karena tidak sabar dengan penyakitnya. Na'udzubillahi min. Padahal kalau kita menyadari ketika seseorang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dicabut oleh Allah. Yang pertama, orang sakit itu dicabut nikmat makannya. Yang kedua, nikmat tidurnya. Yang ketiga, tenaganya. Tetapi yang keempat, yang paling hebat orang sakit adalah dicabut dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakit, bersabarlah. Itu penyakit yang menjadikan pikiran
pikiran yang sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum penyakit batin. Kalau saya bahas nanti khawatir tidak cukup dibahas semua. Lanjut yang kedua, hak. Apa yang jadi problem, jadi masalah, bahkan jadi lupa Allah, lupa sholat, lupa segala macam. Yang kedua adalah gara-gara hak hutang. Gara-gara hutang orang banyak yang sampai bunuh diri. Gara-gara hutang orang yang banyak yang sampai musyrik, yang murtad, bahkan yang keluar dari Islam gara-gara hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, keluarga. Gara-gara masalah keluarga itu pun banyak yang lupa Allah. Banyak istri yang sampai lupa daratan gara-gara suaminya kurang nafkah. Banyak istri yang sampai lupa daratan gara-gara kurang perhatian suaminya. Banyak sekali gara-gara anak, gara-gara orang tua, gara-gara dari keluarga. Itu pun banyak sekali yang menjadikan problem masalah dalam kehidupan. Efeknya apa hadirin? Ketika PHK ini tidak segera diantisipasi, maka efeknya akan menjadi gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, merana. Itu masalah, itu penyakit yang ada di kita, di manusia. Lalu apa obatnya untuk kita bisa mengantisipasi semua penyakit, hutang dan keluarga atau PHK dan kita mendapat ketenangan? Hadirin rahimakumullah. Solusi yang pertama adalah kita datang ke tempat majelis ilmu. Kenapa? Karena di tempat majelis ilmu Allah akan menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, menurunkan kenyamanan. Kata ibu-ibu yang di sebelah sana, boro-boro kiai panas, ya keringatan dan sebagainya. Ini belum nyampe sasaran. Kenapa? Kalau ibu-ibu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas risalah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi berdakwah menjalankan tugas risalah dari Allah. Panas, lebih panas yang ibu-ibu rasakan pada saat ini yang ada di tengah sawah tuh. Lebih sempit, lebih panas dan sebagainya. Akan tetapi jangan khawatir, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sepanas apapun tidak akan seperti panasnya di neraka. Setetes keringat yang menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah, keringat yang keluar di saat di majlis ilmu, di majlis zikir, keringat itu akan mendinginkan api neraka andaikan kita ke neraka. Tetapi yang lebih penting, kata Nabi, orang yang mencintai Nabi, yang merindukan Nabi, insya Allah dengan kemuliaan Nabi semuanya akan dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat-umatku akan aku ajak masuk ke surganya Allah kecuali orang-orang yang tidak mau diajak oleh Nabi. Oleh karenanya hadirin termasuk orang-orang yang terpilih. Hadirin termasuk orang-orang yang sangat bahagia. Karena apa?
karena sudah datang ke tempat ini dan yakin kita semua akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke permasalahan tadi. Lalu apa solusinya? Yang pertama, kita sering mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita sering datang ke tempat-tempat ilmu. Selain menurunkan ketenangan, insya Allah orang yang berdoa di tempat majelis ilmu, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, telinga mendengarkan kajian, hati berdoa kepada Allah. Situasi suasana yang sangat istimewa yang dihadiri oleh ribuan manusia, para alim, para habaib, ini salah satu mustajab doa. Maka tidak masalah, tidak apa-apa ketika Bapak Ibu hadir di tempat ini, telinga mendengarkan kajian, hati selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan hajat munajat Bapak Ibu semua, yakni di tempat ini banyak dikelilingi para malaikat. Malaikat akan membawa naluri hati yang sedang berdoa, yang sedang mengajukan permohonan keinginan kepada Allah. Dari tempat ini para malaikat akan melaporkan kepada Allah bahwa si anu bin anu yang ada di tempat ini hajat munajatnya seperti ini ya Rob. Ini ya Rob, ini laporannya. Maka mudah-mudahan melalui pertemuan ini hajat munajat kita, semua keinginan, semua harapan, semua impian, semua masalah yang ada di benak kita pulang dari tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dan diberi solusi. Amin ya rabbal. Hadirin bapak, hadirat ibu rahimakumullah. Yang kedua, solusi yang kedua adalah muhasabah. Kenapa kita harus muhasabah? Karena ingat dalam firman Allah, kata Allah, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin faminafsih. Kebaikan yang kita rasakan ini fadl dari Allah. Tetapi ketika ada perasaan, musibah, ujian, apa saja yang tidak disenangi hati, yang tidak disukai hati, maka kita bermuhasabah. Itu mutlak dari kesalahan kita sendiri. Saya contohkan supaya kita paham. Contoh kita BAB. BAB itu barangkali ada yang tidak tahu, berak. Ya, BAB. Kita yang BAB, kita mengeluarkan kotoran. Siapa yang harus cebok? Siapa yang harus membersihkan? Berarti kan kita sendiri kan? Tidak bisa kita berak minta dicebokin orang, kecuali orang yang sudah sakit, repot, tidak bisa cebok sendiri. Ini kan saya hanya memberi contoh. Artinya ketika kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat sulit, yang bikin gegana, yang bikin pusing, bikin stres, maka solusi yang kedua, selain kita mendatangi majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, kita bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Kenapa? Karena kebaikan itu datang dari Allah, kejelekan, musibah, kesakitan, kegalauan dan segala macam itu dari ulah kita sendiri. Oleh karenanya, pertama kita muhasabah, saya umpamakan tadi seperti orang yang BAB, setelah BAB langsung harus cebok, langsung harus kita bersihkan. Supaya apa? Supaya bersih. Ada orang yang mengatakan, Kiai, kita ke majelis taklim sering,
bersedekah sering, sholat sering, tapi kenapa cobaan bertubi-tubi tidak berhenti, masalah terus bertambah? Apalagi Kiai, kalau saya boleh jelaskan, kita bersodakoh, kita datang ke majelis, kita berbuat baik kepada siapapun, tetapi dia belum menemukan pangkal asal akar penyakit dari itu tersebut, tidak akan selesai, tidak akan berhenti. Saya contohkan lagi, contoh seperti tadi orang yang sedang BAB. Ketika selesai BAB, dia tidak langsung cebok. Nggak tahu apakah dia melamun dulu atau mungkin dia BAB-nya sambil buka TikTok, sambil pegang HP sehingga dia lupa untuk cebok sampai lama. Akhirnya pas begitu cebok, dia tidak merasa bahwa kotoran itu ada yang masih nempel karena kering, karena kelamaan jadi kering. Kita muhasabah, kita introspeksi. Kalau sampai belum ketemu asal akar pokok permasalahan dosa kita di mana, itu sulit untuk selesai. Sehingga perlunya muhasabah. Terus kita bermuhasabah supaya apa? Supaya dosa-dosa kita, akar pokok penyakit yang menjadi hijab doa, yang menjadi tidak terkabulkannya doa, yang menjadi hati tidak tenang, ini salah satunya penyakit yang belum kita temukan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, dengan sederhana sajalah, dengan sederhana muhasabah supaya lebih enak, lebih enteng, lebih gampang. Setiap habis sholat 5 waktu kita suka beristighfar 3 kali, sambil bibir mengatakan astagfirullahaladzim, sambil mata membayangkan dosa-dosa kita dari waktu ini ke belakang, dari waktu ini ke belakang, dari waktu ke waktu. Terus kita istighfar dan muhasabah. Insya Allah ketika kita sudah menemukan dosa-dosa kita, maka insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan keridhaan, sehingga hidup di dunia ini kita akan merasa tenang, nyaman, damai, ibadah pun merasa enteng dan tidak berat untuk melaksanakan kebaikan. Insya gimana? Hadirin rahimakumullah, itu solusi yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, karena alhamdulillah Habibana Habib Usman sudah Habib Umar yang dari Jawa Timur sudah datang, sambil dia rehat sebentar. Terakhir, solusi untuk menghilangkan penyakit gegana, gelisah, galau, merana, yang ketiga adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 48, yang artinya bersabarlah dengan hukum Rabbmu, wasbir li hukmi rabbika. Jangankan kita melakukan kejelekan atau dosa, kita melakukan kebaikan saja, melakukan ibadah saja, kita harus sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang tidak mendapatkan tenda, yang tidak mendapatkan tempat yang nyaman, pasti merasa panas, merasa lelah dan segala macam. Kuncinya adalah sabar. Kenapa? Jangan merasakan kepanasan itu, tetapi lihat pahala di depan. Masya Allah, kita sampai keringatan, jangan salah. Keringat itu, setetes keringat itu akan menjadikan saksi di yaumil qiyamah. Bahkan umpamanya jemaah ini ada yang sampai ke neraka,
tetapi sabar, ikhlas di tempat ini, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, malaikat Jibril akan menjemput kalian di neraka, diangkat dari neraka, dibawa ke haudin Nabi, dibawa ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ujungnya akhirnya akan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir para Bapak Ibu, insyaallah al-ujroh biqadril masaqoh. Upah itu gimana kerjanya? Kerjanya berat, upahnya gede. Di sini di tempat ini lebih panas, lebih banyak keringat, yakin lebih banyak pahala yang didapat, lebih banyak perhatian insyaallah, perhatian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar. Kalau bertanya lagi, sampai kapan Kiai sabarnya? Saya dari mulai lahir sampai saat ini perasaan belum pernah mendapat kenyamanan dan saya mencoba untuk selalu sabar. Sampai kapan sabarnya? Jawabannya hanya 3 huruf. Apa 3 huruf? CTM. CTM obat gatel. Bukan. CTM itu singkatan. Apa CTM? Cuman toko mirah. Bukan lagi. Tapi wajar kalau saya singgung toko mirah nggak apa-apa, karena toko mirah itu punya opah omah. Terus yang aslinya CTM itu apa? CTM itu artinya cuman tunggu mati. Kalau bertanya sampai kapan Allah menguji saya, sampai kapan saya harus bersabar, cuman tunggu mati. Sampai ruh kita keluar dari jasad baru selesai sabar dunia. Kata-kata Allah dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbik, itu Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah dijamin, dimaksum oleh Allah, Allah masih mengatakan wasbir, bersabar, apalagi kepada kita sebagai umatnya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, di akhir pembicaraan saya, mari kita sama-sama rajin ke majelis, rajin bermuhasabah, rajin sabar. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memperhatikan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, karena Habibana sudah cukup rehat, maka izinkanlah saya untuk menutup acara ini. Sekali lagi dari Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi lindungan, bimbingan, ridho, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula doakan opah omah di alam barzah, semoga lebih diberikan ketenangan, kesenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan putra putrinya selalu diberikan istiqomah dalam kebaikan, bisa mengikuti perjalanan opah omah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.